Terima kasih untuk semua masyarakat Kabupaten Musyirawas. Apa kabar untuk Anda semuanya? Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di sini. Bersama Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Morowali. Dan tentunya di siang hari ini bersama saya Linda Ali di program Bincang Siang, kita kembali lagi bersama narasumber kita seperti hari-hari sebelumnya. Dan tentunya ini sangat penting sekali untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musyirawas dan dimanapun Anda berada. Dan di siang hari ini sengaja kami hadir di tengah-tengah Anda semuanya untuk terus memberikan informasi-informasi yang sangat penting yang harus kita ketahui, khususnya untuk kaum ibu-ibu yang memiliki balita tentunya. Dan spesial sekali di hari ini, tepatnya di hari Senin 30 Oktober 2023, kami hadir memberikan informasi untuk Anda. Dan tentunya kami berharap jadikan Radio Darussalam ini merupakan corong informasi Anda. Tetap bersama kami di sini karena sesaat lagi kita akan membahas seputar percepatan penurunan stunting. 97,1 FM, inilah Radio Darussalam. Oke, 97,1 Radio Darussalam dan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musyirawas yang saat ini selalu setia bersama kami. Anda juga tidak perlu repot untuk mencari frekuensi kami karena cukup dengan buka aplikasi Anda di Play Store-nya, download aplikasi Radio Darussalam. Di situ ada Radio Darussalam yang selalu setia memberikan informasi untuk Anda semuanya. Jadi berbagai macam cara kami selalu hadir dan selalu setia memberikan informasi-informasi aktual untuk Anda semuanya. Seperti janji saya tadi, kita di sini akan membahas seputar percepatan penurunan stunting, dan saat ini di studio Radio Darussalam telah hadir narasumber kami secara langsung dari BKKBN Kabupaten Musyirawas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita, ada Ibu Yulianti SH, yaitu Technical Assistant ya. Technical Assistant Satuan Tugas Stunting Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada narasumber kedua di sini, ada Ibu Marifat SKM MSI, Seksi Advokasi dan Pergerakan di bidang penyuluhan dan pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musyirawas. Nah, tentunya kenapa ada narasumber yang luar biasa di studio kami hari ini? Kita semuanya Sri Kandi di sini. Nah, kita akan terus memberikan informasi untuk Anda, yaitu percepatan penurunan stunting. Tentunya penurunan stunting ini sangat perlu sekali dan tidak asing lagi tentunya untuk kita seluruh masyarakat kalau mendengar kata stunting. Tetapi tentunya tidak heran juga, pastinya seluruh masyarakat juga pasti akan bertanya, stunting itu seperti apa sih dan bagaimana caranya, istilahnya itu dari mana. Sebagian masyarakat mungkin sudah memahami, tapi sebagian masyarakat juga mungkin hanya sebatas mengetahui stunting, tetapi secara garis besarnya atau secara mendalamnya, detailnya belum tahu stunting itu apa. Dan tentunya narasumber kami di sini saling tunjuk-menunjuk nih. Bukan tidak mampu memberikan informasi, tetapi berantusias untuk lebih dulu memberikan informasi saking semangatnya ya. Dan 77 tahun Indonesia merdeka dulu ya, sekarang sudah 78 tahun tentunya. Dan ini bukan menjadikan suatu perjalanan yang cukup singkat. Nah, tetapi bangsa Indonesia masih mempunyai persentase untuk anak-anak yang mengalami stunting. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia, dan stunting ini adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk dan terserang infeksi yang berulang maupun stimulasi psikososial yang tidak menandai. Seseorang anak didefinisikan sebagai stunting jika tinggi badan menurut usia lebih dari 2 standar deviasi ya tentunya. Dan juga ada penyebab stunting. Salah satunya ada cara tentunya kalau kita membahas stunting, berarti kita mundur kembali ya. Ya Bu ya. Oke, mic-nya Bu agak dekat. Ketinggian ya. Jadi kalau kita bicara stunting kembali, kita sebenarnya di hari-hari sebelumnya sudah membahas seputar stunting, sudah beberapa kali. Nah, di sini kita hanya caranya ya. Salah satunya mungkin adalah mini lokal karya stunting. Pasti masyarakat bertanya nih, wah ini istilah apa lagi sih mini lokal ini? Nah, mungkin narasumber kita bisa menjelaskan untuk masyarakat Kabupaten Musyirawas dan sekitarnya. Siapa dulu nih di antaranya? Ayo tunjuk-menunjuk. Ya, Ibu Marifat bisa menjelaskan mini lokal karya stunting itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Alhamdulillah ya, kita di sini bisa diberikan kesempatan lagi untuk berbincang-bincang seputar masalah stunting yang merupakan tema se-Indonesia Raya ini yang sedang bekerja. Mungkin agak dekat dari mikrofon yang biar sekarang suara merdunya terdengar. Iya Mbak Linda ya. Ya Mi. Di sini stunting itu sudah ingin mencapai ke akhir ya Mbak. Akhir. Konvergensi ke puncaknya 2024 ini kita menargetkan 14%. 14%. 2024 untuk se-Indonesia. Padahal kita di Musirawas adalah nomor 1 tingkat tertinggi tertinggi di Sumatera Selatan. 25. Masih 25,4. Dan Artinya kita adalah yang kalau untuk penurunan kemarin lumayan, kita turun sudah 3%. Itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang kita lalui. Tapi karena kabupaten lain ternyata penurunannya sangat signifikan, sangat drastis, sedangkan kita hanya 3%, mereka sampai 10%. Jadi kita ketinggalan. Tapi alhamdulillah untuk kinerja kita semua, walaupun dengan dana yang ada minim, tidak terlalu banyak seperti itu, tapi kinerja kita sudah bisa diakui lah. Untuk penurunan stunting ini sangat-sangat berkolaborasi, sudah bagus, sudah solid, sudah sangat terintegrasi bersama-sama dengan lintas sektor menurunkan angka stunting ini, sehingga untuk kinerja kita memasuki yang ke nomor 4 se-Sumatera Selatan. Se-Sumatera Selatan nomor 4 itu sudah luar biasa sebenarnya. Iya, karena dengan dana yang minimal tetapi kinerjanya sangat-sangat bagus sekali. Sudah berkolaborasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai dana yang minimal harus punya memini lagi. Iya, memang ini adalah mungkin semua pejabat pemerintah kita di sini tidak melihat lagi dana. Mereka yang mengeluarkan dana ada yang secara pribadi, baik pemikiran maupun secara materi. Mereka ada yang mengeluarkan sendiri dana, kadang ada yang dana sendiri seperti itu ya. Seperti di KB juga, walaupun dengan dana yang tidak demikian full banyak, tetapi kegiatan yang sedemikian banyak bisa diselesaikan. Bersama-sama. Tentunya dengan kerja keras, kerjasama dan hasilnya kerja nyata. Kerja cerdas juga, ikhlas. Itu intinya itu. Jadi kembali lagi pertanyaan Mami tadi ya, apa yang dinamakan dengan stunting? Stunting itu sebenarnya kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak, apabila dibandingkan dengan anak-anak yang seusianya. Itu ada standarnya, itu ada di antropometri yang bisa diketahui oleh tim kesehatan, dari kesehatan. Jadi angka-angka mereka itu dimasukkan, di entry melalui posyandu. Nah, di posyandu orang-orang itu belum mengetahui, mereka memasukkan data itu, mengentry data melalui EPPGM. Nanti di data tersebut akan muncul sendiri seperti kata Mami tadi, kurang dari min 3 standar deviasi, tinggi badan menurut umur, maka dia dikatakan stunting. Padahal anak itu lincah, anaknya tersebut lincah, tetapi tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak seusianya yang standarnya mungkin 2 standar deviasi ya, di atas 2 standar deviasi. Nah, terus sederhananya gangguan pertumbuhan ini mungkin disebabkan karena mereka itu kena penyakit infeksi yang menahun, tidak tiba-tiba nih. Tapi mereka itu tidak tiba-tiba, jadi sering terkena penyakit infeksi, diare misalnya seperti itu, berulang, anak itu sembuh. Akhirnya mengurangi pertumbuhannya, menghambat pertumbuhannya ke depan. Makanya kadang tinggi badannya tidak sesuai dengan standar. Tapi kita tidak patokannya dengan tinggi badan kan? Tinggi badan. Berat badan? Ya, itu berat badan menurut umur ada lagi. Kalau berat badan menurut umur itu namanya normal dan underweight. Tapi bagaimana kalau kita mengukurnya dengan tinggi badan? Tapi kalau memang dia gennya atau memang dasarnya keturunannya pendek? Nah, disitulah tadi. Di sini ada usaha. Kita kembali lagi ke belakang ya, yang kemarin. Sebenarnya kita bukan membahas masalah ini. Kalau untuk kata Mami tadi mengenai gen, itu agak bisa. Dekat mikrofon. Coba kita lihat aja Mi, anak-anak kita, apakah anak-anak kita sepantar sama kita? Iya. Sekarang kan lebih tinggi. Nah, ukuran sepatu lebih besar. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa gen itu
daya sumbangnya hanya 25% untuk untuk tinggi badan atau tinggi badan anak-anak kita. Sebelum usianya 2 tahun kita bisa mengintervensi mereka agar pertumbuhan mereka itu bisa maksimal. Itu namanya di awal pencegahan melalui 1000 hari pertama kehidupan. Karena memang stunting ini rawan ya, dan ini merupakan salah satu kerja keras pemerintah tentunya. Sering sekali memang kita dengar stunting, bagaimana cara mengatasi stunting, terus di desa-desa terpelosok pun ada petugas-petugas yang mendata untuk stunting ini, dan tentunya ini memang bukan menjadi basa-basi tentunya kan, memang ini membutuhkan kerja keras, kerja tim yang memang benar-benar bagaimana caranya bahwa pemerintah ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas ini terbebas stunting. Dan memang penyebab stunting pada anak ini memang rentan sekali, karena penyebab stunting ini menurut dokter anak Indonesia ada 2 ya tentunya, yakni faktor lingkungan dan genetik. Nah, lingkungan ini adalah aspek dari pentingnya yang masih dapat diintervensi sehingga perawakan ya pendek atau stunting dapat diatasi. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan perawakan pendek antara lain yaitu status gizi dan lain-lain. Saya nyontek ini sebenarnya karena memang bidang saya tidak di sini. Kalau saya nggak nyontek, saya takut salah informasi ini tentunya untuk masyarakat. Jadi kalau saya nggak bilang saya nggak nyontek, saya paham. Waduh, lahan Ibu Marifat nih saya ambil nih. Ini juga bukan lahan saya. Kenapa? Sebenarnya kita di BKKBN itu hanya sebagai koordinator. Ya. Kita lebih kepada penanggulangan sensitif. Lebih ke sensitif. Kalau spesifik tadi yang bertanya itu lebih kepada spesifik. Itu yang menangani adalah dinas spesifik. kesehatan. Jadi dinas Bu Marifat nih sensitif. Saya sensitif kalau tanggal-tanggal segini Bu. Iya seperti itu. Biar serius ya jadinya. Oke, kalau tadi Bu Marifat sudah menjelaskan secara global ya tentunya ya, global. Ada yang lebih spesifik lagi nggak di luar dari sensitif tadi? Iya. Kalau kita yang spesifik tadi pencegahan stunting ini ada 4 cara ya. 4 cara. Mungkin Bu Yuli bisa menjelaskan 4 cara itu, salah satunya tadi mini lokakarya. Mini lokakarya ini merupakan salah satu pencegahan. Berarti salah 2? Salah di mana nih? Salah 3-nya di salah 3 di Jawa. Oke, Bu Yuli mungkin bisa menjelaskan salah 2-nya di mana nih? Atau cara untuk mencegah dari stunting ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak deket itu mic-nya. Saya pengen dengar suara merdunya. Baik, kita akan sedikit memperjelas tentang tadi ada beberapa cara sebetulnya yang sudah ditetapkan pemerintah menurut Perpres 72. Itu ada 4 cara. Salah satunya yang sedang kita lakukan adalah mini lokakarya. Mini lokakarya itu adalah pertemuan kecil ya. Pertemuan kecil yang memang dikhususkan untuk membahas, untuk menganalisa, mencari sumber penyebab dan solusinya tentang stunting itu sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu cara yang dianggap sangat efektif untuk bisa menyumbang penurunan stunting tadi. Kenapa dibilang dia sangat efektif dan bahkan ini jadi cara yang ditetapkan dalam Perpres? Karena cara ini akan melibatkan semua unsur. Karena untuk menangani stunting ini kita kan nggak bisa sendirian. Justru dengan diberi wadah mini lokakarya, makanya supaya semua yang terlibat bisa bekerja secara terarah dan maksimal. Oke, ada lagi? Itu salah 2? Salah 3 Iya. Bisa dijelaskan kembali Bu Arifat? Kan ada 4 nih. Oh ya. Kemudian ada juga dengan cara komitmen dari pemerintah daerah. Kemudian di samping itu juga ada kolaborasi yang dari setiap OPD yang tergabung dalam TPPS atau tim percepatan penurunan stunting. 3 itu. 4-nya jangan kayak tukang kredit kita dicicil. Kemudian yang keempatnya itu
dukungan dari peraturan-peraturan yang ada di daerah. Peraturan-peraturan yang ada di daerah. Iya, jadi artinya apakah setiap daerah itu ada perubahan peraturan berbeda-beda? Jadi gini, kita kan ada perpres. Perpres itu nanti ada perbuk nanti bisa ke bawah lagi. Berarti setiap daerah itu sebenarnya aturannya sama gitu kan? Standar aturan sama. Cuman aturan akan memuat kebijakan kebijakannya tergantung dari pemerintahannya, tergantung dari daerahnya. Tetapi kalau berpedoman kompasnya satu ya, peraturan itu satu gitu. Oke. Nah, tentunya ini mungkin sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh masyarakat ya, apalagi ibu-ibu muda nih tentunya ya Bu Maripati yang harus memahami seperti ini. Ibu-ibu muda, nah yang efek dari pernikahan dini yang mungkin kan, yang akhirnya memiliki keturunan yang mereka memang tidak memahami dari stunting itu sendiri. Oke, ini tentunya ada kaitannya tentunya kan dari stunting ini. Stunting ini bisa dikatakan salah satunya gizi buruk kan, gizi buruk. Nah kemudian Bu Maripati mungkin bisa menjelaskan kembali siapakah penyelenggara dari Mililok Stunting ini? Ya, di sini Mini Loka Karya ini namanya tadi pertemuan kecil ya Mbak, kecil di suatu tempat. Ini kita memfokuskan Mini Loka Karya itu ada di kecamatan. Jadi di kecamatan itu termasuk TPPS juga. TPPS itu ada tingkatannya. Pertama ada di kabupaten, TPPS namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, yang dimana ketuanya adalah Ibu Wabuk, dan sampai ke bawahnya itu kita juga sebagai anggota. Kita ada BKKBN itu adalah sekretariat atau sekretaris di situ. Wakilnya adalah Bapeda sama Sekda. Satu lagi wakilnya banyak ya? Linkes ya. Wakilnya banyak. Iya, tiga. Kita sebagai sekretaris untuk tingkat kabupaten. Demikian juga ini anggotanya semua OPD yang terkait. 17 OPD. Nah, terus kita ada lagi Mini Loka Karya Stunting tingkat kecamatan. Yang ini yang khususan kita yang mau dibicarakan di sini, karena di Mini Loka Karya inilah kita inginnya mendapatkan solusi terbaik untuk pencegahan percepatan penurunan stunting. Karena dari sini yang diketuai kalau di kecamatan ini pengarahnya adalah Dan Ramil dan Kapolsek tingkat kecamatan itu pengarah. Sedangkan ketuanya adalah Pak Camat. Wakil ketuanya adalah KUPT ya, KUPT Puskesmas atau pimpinan Puskesmas. Sekretarisnya yaitu dari KB, koordinator KB di kecamatan. Nah, di situ ada 3 bidang, Mbak. Ada 3 bidang, yaitu bidang koordinasi pelayanan intervensi sensitif dan intervensi spesifik, di mana koordinatornya adalah ketua IBI, sedangkan anggotanya adalah bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, kader posyandu, dan pemangku kebijakan yang lain, kepentingan yang lain ya. Terus ada bidang kedua adalah bidang koordinasi penggerakan lapangan, di mana koordinatornya adalah ketua tim penggerakan PKK kecamatan, kemudian anggotanya adalah PKB dan PLKB, fasilitator PKH. PKH itu adalah pendamping bansos. PKH program keluarga harapan. Nah, singkatannya dari PKH. Bantuan PKH lagi. Betul. Fasilitator PKH itu betul. Dia memberikan pikirnya di situ loh, kok larinya ke sana gitu. Iya, memang dia. Gitu. Memang dia. Jadi ini dari Dinas Sosial. Dinas Sosial. Oh, memang ada kaitannya. Induknya ada di Dinas Sosial. Tapi nama saya nggak ada di situ, Bu. Nggak bisa lah, bisa sih masuk tapi nggak dapat bantuan. Bisa masuk semua tetapi belum tentu dapat bantuan, Mbak. Sekarang semua seperti itu. Kecuali kita pegawai negeri ya, pegawai negeri biasanya nggak masuk ke situ. Kameramennya ketawa terus. Terus fasilitator lain adalah puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kepentingan. Oh, jadi dilibatkan semua ya? Nah. Terus yang ketiga adalah bidang data, di mana ini adalah Sekcam sebagai koordinatornya, dan anggotanya adalah sama tadi masih penyuluh KB, koordinator statistik kecamatan, petugas data kecamatan, dan pemangku kepentingan yang lain. Karena kita bekerja itu berdasarkan data. Nah, mungkin di sini sedikit saya jelaskan bahwa di Mini Loka Karya ini kita itu ingin mencari solusi, Mbak. Untuk awal-awal
awal pertama kali kita pertemuan kemarin anggotanya adalah ini dari TPPS tingkat kecamatan. Setelah itu kita agendakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi untuk bulan depan, bulan selanjutnya kemarin yang kedua kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada. Jadi tidak semua anggota dari TPPS ini yang hadir, tetapi yang inti-intinya saja dan didatangkan OPD ataupun pejabat-pejabat yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada di kecamatan. Jadi setiap kecamatan berbeda-beda pesertanya, gitu. Sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, kita rehat sejenak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Tetap bersama kami di sini karena masih banyak informasi-informasi lainnya yang tetap akan kami hadirkan untuk Anda, kami informasikan untuk Anda. Sekali lagi, simak selalu Radio Darussalam tentunya di Bincang Siang bersama BKKBN Kabupaten Musirawas. Kita masih membahas percepatan penurunan stunting dan bersama saya Linda Ali. Masih di hari Senin 30 Oktober 2023. Saat ini kami informasikan untuk Anda di studio menunjukkan pukul 13:50 waktu Indonesia Barat. Masih ada tersisa waktu untuk kebersamaan kita di sini. Selamat bergabung untuk Anda semuanya dan selamat menjalankan aktivitasnya di siang hari ini. Apapun aktivitas yang Anda kerjakan, kami berharap semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali di obrolan siang kita di siang hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Yulianti dan juga Ibu Marifat dari BKKBN Kabupaten Musirawas. Tentunya kita membahas percepatan penurunan stunting. Tadi juga sudah dibahas salah satu caranya yaitu mini loka karya stunting. Nah, Bu Marifat tadi juga kalau disimak juga menjelaskan bahwa ada penyelenggaranya, tentunya mini loka itu seperti apa, kemudian ada penyelenggaranya, siapa saja peserta mini loka stunting. Nah, di sini juga kita harus tahu nih, harus jelas untuk membahas masalah stunting ini. Kalau ada ketua, ada anggota, ada sekretaris, pembahasannya seperti apa? Tentu yang memberikan pembahasan ataupun materinya sama hal seperti kita sekarang, ada narasumbernya. Nah, di sini saya akan bertanya, ada narasumbernya pihak-pihak dari mana saja untuk mini lokal stunting ini, Bu? Ya, untuk pertemuan mini lokal stunting ini narasumber utamanya ada dua. Iya, ada dua. Jadi yang utamanya, yang satu itu dari pihak kesehatan atau puskesmas. Iya. Kenapa dia dari pihak kesehatan atau puskesmas? Karena dia akan membahas tentang data kasus stunting itu sendiri. Data kasus stunting ya? Data kasus stunting itu sendiri dan penanganannya itu merupakan ranah dari pihak puskesmas atau kesehatan. Jadi puskesmas ikut mendata? Dia punya data. Dia punya data? Iya. Oke. Itu wewenang dia untuk wewenangnya. Data kasus. Data kasus ya. Namanya ya? Data kasus namanya. Kemudian ada narasumber yang kedua itu dari pihak PKB atau PLKB. Apa tuh? PKB itu PLKB itu penyuluh lapangan keluarga berencana. Jadi maksudnya dari pihak kita BKKBN. BKKBN. Ya, BKKBN itu dia akan membahas tentang data keluarga beresiko stunting. Beresiko stunting. Beresiko stunting. Jadi ada dua data. Nanti yang membahas tentang kasusnya itu berhubungan dengan kesehatan, itu ada Dinkes. Kemudian yang berhubungan dengan data keluarga beresiko, artinya kalau beresiko dia belum tentu stunting. Itu adalah dari pihak BKKBN. Jadi perbedaan stunting dengan berisiko stunting itu, kalau stunting sudah fix dia stunting, kasus. Kalau berisiko belum tentu. Tapi mendekati. Ya. Sama dengan terduga tersangka. Ya. Beda tipis. Iya, beda tipis. Okay. Begitu. Kenapa yang pertama itu harus pihak dari puskesmas? Karena kalau kenapa data kasus itu harus kesehatan? Karena dia akan menganalisa dari segi kesehatannya, dan yang mewenang itu adalah orang yang berkompeten yaitu kesehatan. Jadi kalau mendata itu kan puskesmas punya data tersendiri. Ya. Tapi puskesmas apakah tidak menutup kemungkinan menerima data dari yang lain? Data yang diperoleh puskesmas itu berasal dari
posyandu. Oh, dari posyandu, dari kader yang memang memeriksa balita itu estafet secara, ya, iya, datanya betul, ya. Yang memeriksa balita itu secara langsung. Tapi yang jelas data-data itu akurat dan bisa Akurat dan dipertanggungjawabkan. Kenapa Bisa. narasumbernya harus 2? Karena kita punya ranah yang berbeda. Bisa lebih? Bisa. Bisa lebih. Kalaupun lebih dari 2, itulah. yang ketiga siapa? Kalau kita kalau tadi kan PKB dan PLKB itu khusus tentang datanya. Khusus tentang data. Iya. Tapi kalau misalnya narasumber yang lain itu adalah orang-orang yang memang akan mengatasi permasalahan. Salah satunya? Iya, salah satunya bisa PMD bisa, dinas sosial bisa, yang intinya ada 17 OPD yang terlibat. Memang harus dilibatkan secara aktif ya, bukan ditunjuk. Bukan, karena itu memang sudah ditetapkan di Perpres tadi. Kemudian tindakan apa saja yang dilakukan untuk keluarga yang berisiko stunting? Tentunya ada langkah-langkah kan? Iya. Jadi gini, dalam menangani stunting itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Stunting dan keluarga berisiko stunting. Kalau untuk stunting sendiri itu artinya dia akan dianalisa secara detail dan khusus dari sisi kesehatannya. Dari sisi kesehatannya itu untuk kasus. Itu untuk kasus ya. Untuk kasus. Kemudian kalau untuk yang keluarga berisiko tadi itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada namanya penapisan 4 terlalu. 4 terlalu itu artinya adalah terlalu apa tuh? Rapat. Terlalu rapat ini adalah maksudnya gini, pasangan usia subur yang ada di masyarakat itu akan dilihat apakah kondisi keluarganya atau dia mempunyai anak balita yang terlalu rapat. Artinya jarak antara anak satu dengan yang kedua itu kurang dari 2 tahun. Itu sudah masuk kriteria bahwa dia berisiko. Itu yang pertama. Kemudian terlalu tua. Terlalu tua itu artinya bahwa pasangan usia subur yang ada di masyarakat itu dia mempunyai usia di atas usia produktif. Usia produktif kita dari 20 sampai 49. Artinya kalau pasangan usia subur itu dia di atas usia 49 masih punya anak kecil, nah itu dia sudah masuk ke kategori beresiko. Kemudian ada juga terlalu muda, itulah tadi yang kata Mbak, pernikahan dini itu salah satunya, karena dia menikah di bawah usia 20 tahun, 19 tahun ke bawah, kadang-kadang ada yang 13 tahun, itu juga masuk dalam kategori berisiko. Berisiko ya. Kemudian ada juga penapisan selain yang 4 terlalu tadi, ada penapisan tentang jamban dan sanitasi. Jamban dan sanitasi jika di dalam keluarga atau rumah yang ada di masyarakat itu dia punya jamban yang tidak layak. Artinya jamban yang tidak layak itu menurut Permenkes ya, berarti dia jambannya itu bisa jadi bagus, tapi ada yang septic tanknya tidak tertutup, itu tidak layak. Yang layak, yang baik ada septic tank yang tertutup dan tempat yang pembuangannya, rumahnya itu sendiri ada. Jadi memenuhi syarat, jadi ada harus ada jarak sekian meter. Ada jarak sekitar 10 meter dari tempat pembuangan ke septic tank. Terkadang kita itu kan suka nemukan gini, rumahnya bagus, jambannya rumah tempat kita melakukan kegiatan BAB itu bagus. Cuman pada saat dia dialirkan ke septic tanknya ada, cuman tidak tertutup. Artinya itu tidak layak walaupun dia ada. Itu termasuk dalam kategori penapisan. Nah itu kalau kita zaman dulu. Gitu ya. Kemudian kebanyakan orang toiletnya atau WC-nya ini
di luar rumah ya. Maksudnya dia ada tapi tempat tersendiri terpisah, jadi harus keluar rumah dulu gitu. Sebenarnya itu no problem. No problem. Dia tidak harus di dalam rumah, hanya itu tadi persyaratannya. Harusnya syaratnya jarak dari tempat pembuangan dari septic tank itu kira-kira berapa meter? Ya, kurang lebih 10 meter. Sebenarnya kalau jarak untuk pembuangannya tidak perlu 10 meter, tapi kalau jarak antara septic tank dengan sumber airnya itu minimal 10 meter. Iya, saya berpikirnya begini, kalau orang beli rumahnya 1 kapling, sekarang udah 10 kali 20, berarti dia sehat ya. Jadi dari pinggir jalan isinya. Betul. Ketemu tetangga. Iya kan betul. Kalau di Perumnas biasanya septic tanknya di belakang, sumurnya di depan, kan 14 meter biasanya. 14 meter, iya. Sumur di depan, septic tank di belakang. Pokoknya kebalik-balik lah ya, balik-baliknya berjarak ya. Iya. Soalnya mungkin bisa jadi berpengaruh dengan air ya. Iya. Karena apa? Pencemaran. Karena ada penapisan yang terakhir kita itu sumber air bersih, makanya dia tadi. Sumber air bersih, pada saat sumber air bersih yang layak dikonsumsi itu kan tidak boleh. Salah satunya tidak boleh dekat dengan jamban tadi, itu makanya jarak. Betul. Jadi dari hal itu bisa dilakukan itu untuk menganalisa bahwa keluarga itu berisiko stunting atau tidak. Nah, saya ingin beralih ke Bu Marifat nih. Untuk Bu Marifat, di mana sih atau di mana mini-log dilakukan dan berapa kali untuk dilaksanakan? Kalau mini log karya ini sendiri sebenarnya ditargetkan itu 10 kali, tetapi 10 kali dalam 1 tahun. 1 bulan 1 kali. Tetapi karena ternyata 1 tahun 12 bulan, Bu. Iya, 12 bulan karena kan biasanya puasa libur. Itu biasanya menyangkut masalah anggaran ataupun kegiatannya. Ternyata kemarin kita melaksanakan di bulan Februari akhir karena permintaan dari pusat. Karena kita tertinggi angka stunting, jadi pusat langsung menghandle karena masih dianggap pandemi. Jadi kita diambil sebagai contoh 4 kecamatan, hanya 4 kecamatan secara daringnya di Tugumulyo, yang 3 ini secara daring, secara luringnya secara luringnya di Tugumulyo. Secara daringnya itu diikuti oleh Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Muara Lakitan. Alasannya kenapa 4 kecamatan itu yang dipilih, tidak kecamatan lain? Apa itu paling tinggi stuntingnya? Banyak lokusnya ya. Kemarin kalau tidak salah dipilih karena ada lokus. Tapi sebenarnya tidak juga. Karena di situ lokus, jadi kita tetapkan. Ternyata memang ada masalah, Mbak. Selain masalah sinyal. Jadi ternyata di Sukakarya kebetulan mati lampu. Jadi dari awal sampai akhir mereka susah mengikuti, tapi mereka pakai genset dan berusaha mengikuti yang tahap pertama ini tadi. Jadi sekali-kali bisa ketika mereka presentasi bisa. Alhamdulillah bisa masuk ya. Jadi gantian itu mati lampunya. Mereka bisa presentasi, kami pun pakai pakai HP kalau nggak salah kemarin. Kami mati lampu juga, mati lampu panas di luar. Kemudian setelah 4 itu presentasi, alhamdulillah bisa semua dan diakhiri dengan lumayan bagus hasilnya. Mungkin kedepannya untuk bisa koordinasi dari PLN dulu. Iya, kita nggak tahu. Jadi sebelum ada kegiatan di sana mungkin koordinasi dulu nih dengan PLN. Kira-kira ada perawatan tidak di daerah sana? Kan biasanya PLN itu kalau dia mati lampu ada perawatan. Yang standby terus itu segala macam. Di Kecamatan Megang Sakti. Di Megang Sakti itu benar-benar mereka full sudah power siap benar. Mati lampu? Enggak mati lampu enggak. Mereka standby terus. Kita yang mati lampu kita Tugumulyo sama Sukakarya, tetapi tidak sampai akhir. Hasil dari keempat tadi gimana? Hasil keempat tadi didapatkan hasil bahwa semuanya itu sudah datanya itu sudah data-data kasus stunting dan resiko stunting sudah dibahas. Masih banyak masalah kemarin itu ya,
apa sanitasi dan masih oh ya, sanitasi. karena verbal itu verifikasi data itu baru ada, jadi belum bisa di launching ya. Kalau kemarin untuk kan awal tahun, awal tahun jadi verbal namanya, kalau di kami verbal data KRS itu belum bisa di launching secara keseluruhan, tetapi untuk koordinasi tingkat kecamatan sudah solid, sudah terkoordinasi, karena pada tahun 2022 itu sudah bagus sekali tingkat koordinasi di mini lokakaryanya. Jadi tinggal meneruskan saja yang diketuai oleh mini lokakarya itu kemarin dipimpin oleh dari BKKBN oleh Mbak Via ya. Itu ada ulasannya di sini di Silampari TV mungkin pada bulan Februari ya. Kemudian diadakan di kecamatan tadi, dihadiri oleh Pak Camat langsung, ada yang dihadiri dan Ramil dan Kapolsek ya. Dan semua TPPS yang di kecamatan, tingkat kecamatan, hanya ketua-ketuanya saja karena hanya 10 sampai 13 orang. Oke. Jadi kalau saya beralih ke Bu Yuli nih, Bu Maripat masih ada yang mau sampaikan? Jadi selama setahun ini sepertinya dengan 6 kali, hanya 6 kali Mbak. 6 kali, kenapa? Karena melihat waktu, kondisi dan situasi, kita dari permasalahan yang ada, kita memerlukan kehadiran kepala desa. Sedangkan untuk kegiatan ini dananya tidak ada, hanya sampai kepada TPPS aja. Jadi kita berinisiatif semua dengan rembuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Kita gabung dua kegiatan menjadi satu. TPPS semua dihadirkan dan semua kepala desa, bahkan tim penggerak PKK desa juga kita undang untuk di mini lokakarya ini. Jadi jatuhnya dalam 1 tahun ini kita cuma 4 kali atau lebih turun lagi ya? Dari karena 10 kali, 6 kali, 4 kali ya? Karena terbentur di anggaran juga, waktu juga. Waktu dan anggaran. Terakhir dilaksanakan bulan berapa? November nanti. Ini sudah yang tingkat keempat, baru yang keempat. November rencananya di mana? Di semua kecamatan. Secara serentak? Enggak secara serentak karena fasilitator kita terbatas. Termasuk tenaga ahli, asisten percepatan penurunan statik tingkat kabupaten cuma 1. Jadi kami berdua teknikal asisten ini hanya 1. Narasumber fasilitator kami itu sebenarnya ada 4. Kalau hanya 1 jadi idola nih. Iya. Jadi dia harus menghadiri setiap mini lokakarya karena dialah pengambil kebijakan nanti untuk dibawa ke provinsi. Nah, saya beralih ke Bu Yuli nih. Bagaimana perkembangan data pendampingan untuk kasus stunting dan KRS yang didapatkan secara mini lok tahun 2023 ini? Tadi kita sudah mendengarkan 4 ya dalam bulan ini, dalam tahun ini ya Bu ya? Baru 4. Jadi yang ke-5 bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak. Jadi dari 14 kecamatan yang sudah melaksanakan kegiatan mini lokakarya ini, kita sudah membahas tentang keluarga beresiko stunting dan data stunting. Kalau untuk keluarga beresiko stuntingnya itu ada 5 sasaran yang memang kita data, kita perhatikan dan langsung kita tangani, dan kita bagi penanganan itu per OPD. Jadi gini, kalau untuk jumlah data yang sasaran pertama kita ada 5 sasaran. Yang pertama ada sasaran Catin. Sasaran Catin itu dari 244 yang sudah didampingi, itu sudah ditindaklanjuti, itu seluruhnya bisa tertangani dengan baik. Itu untuk sasaran Catin. Kemudian untuk sasaran ibu hamil. Sasaran ibu hamil itu dari 814 yang sudah terdampingi, itu sudah ditindaklanjuti juga 814. Kemudian ada sasaran berikutnya, sasaran ibu nifas. Ibu nifas artinya ibu pasca salin, itu didampingi juga sebanyak 203 dan yang sudah mendapat tindak lanjut adalah 219 orang.
Berikutnya yang terakhir yang paling banyak ini ada balita dan baduta yang kita dampingi juga. Oke. Jadi kita dampingi juga itu ada sebanyak 4.959. Dan nah ya itu untuk 14 kecamatan. Kemudian 4.966-nya hampir 99%. Itu sudah ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya tadi itu. Kalau untuk keluarga beresiko stunting, jika dia sanitasi dan jambannya, kita kembali lagi kepada 4 penapisan. Jadi kalau sanitasi dan jambannya nggak bagus, berarti itu akan difasilitasi untuk mendapatkan sanitasi dan jamban. Begitu juga kalau dia untuk ibu pasca salin, kalau pada saat itu dia belum ber-KB, kadang ada mitos kalau belum 40 hari nggak mau KB. Nah ternyata rapat tadi kebobolan. KB. Iya KB. Nah itu kita fasilitasi untuk dan kita KIE kita dorong untuk dia ikut ber-KB. Oh, gitu. Nah kalau untuk catinya gimana penanganannya? Dari yang 244 tadi yang sudah mendapat tindak lanjut, misalnya ditemukan nanti catinnya anemi, catinnya lilanya kurang, nah itu nanti kita rujuk. Itu yang namanya kita rujuk kemana, ke fasilitas kesehatan dan ke bidan. Bila perlu rujukan masalah catin itu atau ibu hamil itu atau balita baduta itu tidak bisa ditangani di puskes setempat, artinya dia akan mendapat rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi dari hasil Minolokakarya itu betul-betul Mbak dibahas dan permasalahannya ini ditangani oleh OPD-OPD yang memang berkompeten untuk itu. Oke. Nah, untuk Ibu Maripat sendiri nih, untuk masyarakat Kabupaten Musirawas sendiri apa nih harapannya dengan stunting ini? Ya, dengan minilog. Harapan kita ya ke depannya Minolokakarya ini adalah salah satu sarana untuk penanganan stunting baik di tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten secara berjenjang yang bisa ditangani secara konvergen, holistik, terintegratif, sehingga kita sangat mengharapkan sekali target yang diharapkan 14% di tahun 2024 itu bisa tercapai. Itu harapan kita. Harapannya ya. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ternyata holistik dan integratif sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu target nasionalnya adalah 14% di tahun 2024 ini ya. Kalau untuk Bu Yuli sendiri, dengan Minolokakarya ini diharapkan karena ada banyak yang terlibat, artinya dengan keterlibatan kita bisa melakukannya secara maksimal. Bagaimana itu dilakukan secara maksimal? Tentu akan satu data, satu kata, dan satu langkah. Jadi siapa melakukan apa itu jelas. Satu data, satu kata dan satu langkah. Satu kata dan satu langkah. Saya ngambil satu langkah dan satu kata. Satu kata satu langkah aja ya. Jadinya satu hati ya. Oke, terima kasih. Ada lagi tambahan? Silakan. Ada? Nggak ada? Ibu Maripat? Cukup ya. Baik, masyarakat Kabupaten Musirawas, kita sudah membahas seputar percepatan penurunan stunting. Tadi sudah dijelaskan secara langsung oleh dua pemateri kami, dua narasumber kami, yaitu dari BKKBN Kabupaten Musirawas, Ibu Yulianti Esa, Technical Assistant Satuan Tugas Stunting Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ada Ibu Marifat SKM MSc, Seksi Advokasi dan Pergerakan Bidang Penyuluhan dan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Di sini tadi juga sudah kita jelaskan seputar Minolokakarya stunting. Kemudian penyelenggara dari Minilog stunting ini siapa saja, anggota pesertanya siapa saja, dan juga yang dibahasnya, kemudian narasumbernya. Kita tadi sudah menjelaskan semuanya secara detail, dan tentunya mudah-mudahan harapan kami apa yang tadi disampaikan setidaknya menambah pengetahuan kita semuanya, dan juga
bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kembali ke pola hidup sehat. Karena hari esok yang indah dimulai dari sekarang. Kualitas sumber daya manusia dimulai dari asupan gizi di rumah. Mari kita penuhi asupan gizi anak agar terhindar dari stunting, dan juga cegah stunting itu penting. Dan juga untuk mencegah stunting dengan mengkonsumsi asupan zat gizi dan nutrisi yang baik dan cukup untuk tubuh. Kemudian jangan lupa untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, khususnya anak-anak, adalah masa depan orang tua dan bangsa. Yuk cegah stunting pada anak-anak dengan memberikan zat gizi dan nutrisi yang baik dan cukup untuk tubuhnya. Terima kasih untuk semuanya. Saya Linda Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.